Petani milenial dari Cikara Channel. Saat ini saya ingin memberikan tutorial bagi para petani membuat pupuk organik untuk buah dan juga untuk daun ya, untuk buah dan daun bisa untuk sayur-sayuran ya. Dan di sini bahan-bahannya sudah ada. Ini rebung dari bambu apa itu ya, rebung namanya, sudah potong-potong. Dan itu sudah di blender, sana ada di blender gitu ya, perhatikan. Nah ini dia di blender. Kenapa kita blender? Supaya dia lebih maksimal begitu. Nah yang ini bongkol pisang. Bongkol pisang ini ya ini menghasilkan enzim ya untuk kebutuhan daripada tanaman ini, sangat butuh untuk perkembangan pertumbuhannya supaya cepat, supaya bagus, supaya padat dan besar. Itu juga sama ya. Nah, ini berikutnya ini telur. Nah, telur ini untuk kita menghasilkan asam amino ya. Asam amino. Oke. Susu. Ini susu kedelai. Susu kedelai protein sangat tinggi, sangat bagus juga. Nah, terus ini susu tepung. Ini susu sapi tapi dalam bentuk powder ya. Nah, terus ini kita juga untuk mendapatkan yang namanya asam amino, juga mendapatkan protein gitu ya, kalium ya. Dan ini juga sebagai makanan bagi bakteri yang akan kita campur nanti, termasuk juga telur dan juga susu kedelai ya. Nah ini yang 4, saya pikir Anda sudah familiar dengan yang 4 ini. Sudah biasa gitu ya. 4. Terus ada molase, ini tetesan tebu. Tetesan tebu ini ya untuk makanan ini dan sangat bagus ya. Ini bahan-bahan utama yang harus ada. Bahan-bahan utama itu ini semua harus, ini sebenarnya bahan-bahan utama semua begitu. Nah, di dalam drum yang sudah saya siapkan itu ada ari kelapa. Ari kelapa dan juga daun-daunan gitu, seperti misalnya daun daun-daun sayur yang organik ya saya blender, dan juga buah-buah tomat saya blender juga. Nah, ini adalah fungisida ya, fungisida biologi, atau ini bahan aktif ya, bahan aktif daripada trichoderma. Ini kita campur nanti ya, ini campur ada 2 bahan utama ininya, bakteri dengan fungisida, supaya tanaman kita bagus. Oke, jadi yang pertama nanti mau kita campur itu adalah telur campur susu, molase, dan ini ya, boleh nanti kita campur, kita aduk begitu. Misalnya seperti ini kita bikin, mana tempat ada lagi ya. Intinya nanti kita campur pertama itu adalah telur sama susu digabung, dicampur telur sama susu. Setelah itu dikasih molasenya, habis campur molase, baru kita kasih bakteri sama ini yang 4. Oke ya, kita jeda dulu, coba bisa dijedakan enggak dia. Oke, ini kita buka susu kedelai ya, kita buat tadi pagi. Ini sisa daripada jualan. Ini kita campur ya. Ini airnya boleh air hujan ya. Air kelapa juga bagus. Kalau Anda dapat air kelapa tua yang biasa di pasar begitu, Anda boleh ambil itu sebagai bahan airnya. Terus kita campur yang namanya telur ini. Ini sebenarnya telur itu dapat di pasar. Ini telur-telur yang pecah, yang mana mereka jual. Ada juga sih yang mau beli ya untuk dimakan, tapi tidak cocok untuk dimakan. Nah ini sudah pecah, sudah mengandung bakteri begitu ya. Dan itu nggak bagus. Nah ini kita aduk. Kalian Anda lihat ya, aduk begitu. Sudah cukup lama sampai dia seperti susu ya, diaduk. Nah, ditambah lagi karena kita akan membuat untuk 2 drum lah.
ini sekitar, kalau dihitung per biji dia ini sekitar 26 butir. Kalau di sini harganya ini satu plastik tadi 10.000. Jadi dia diaduk. Kemudian terus makin hancur dia, makin bagus, artinya merata begitu ya. Menyatu dengan air tadi, menyatu dengan susu. Nah, terus kita campur dengan susu tepung. Ini susu tepung seperti Denko gitu ya, yang powder. Ini untuk makanan bakterinya. Jadi tanaman itu kalau mendapatkan nutrisi yang cukup gitu ya, itu sangat bagus. Jadi dari bahan-bahan alami, ini bahan-bahan alami yang kita bisa dapatkan, ini satu bungkus ini 28.000 1 kilo, lumayan ya. Tetapi paling tidak ini untuk 2 drum cukup gitu ya. 2 drum, dan 2 drum itu sekitar 320 liter. 320 liter lumayan. Nah, jadi kita coba buat sedemikian rupa ya. Dan biasa baru kita campur begitu. Biasa kita campur di drum. Ya, jadi ini untuk menghasilkan bakteri, untuk meningkatkan jumlahnya begitu ya. Meningkatkan jumlahnya sedemikian rupa gitu ya, supaya dia banyak. Jika nanti ketika kita membuat fermentasi itu sudah siap ya, siap dipakai. Ini iya. Nah, coba lihat, ini sudah sangat bagus ya, hasilnya sudah oke. Kita aduk. Nah, sekarang ini molasenya, ini molase tetesan tebu yang dia wanginya khas begitu ya. Ini lumayan 1 kilo 8.000. Ini lumayan ya, sekitar 4 kiloan. Ini, nah lihat, itunya sudah seperti kopi. Ini kopi. Ini kalau citizen mau minum kopi boleh. Ya, ini kopi. Hasilnya begini setelah campur molase. Ya, kita campur sampai rata begitu ya. Ini dia. Campur terus sampai dia rata begitu. Tadi saya campur ini sekali lagi, airnya tadi air hujan ya. Campur telur gitu ya. Sebenarnya nggak ada takaran yang ini yang ideal begitu ya, karena ini organik, jadi tidak ada efek samping begitu. Jadi nggak ada masalah mau buat telurnya sebanyak mungkin, cuman ya sayang juga gitu ya. Ya tadi saya udah bungkus untuk 2 drum ya, cukup lah. Baru susunya 1 kilo ya. Nah, ini dia sudah mulai cantik, ini udah bisa ini kita campur ya. Jadi ini belum masuk ya. Nah, M4. Nah, sekali lagi ini adalah trichoderma ya. Ini fungi untuk membantu tanaman bisa jadi lebih sehat begitu. Jadi kita campur. Yang ini untuk. Nah, untuk ini dia kita kasih semuanya. Oh, kena ini. Sorry, kita kasih setengah saja. Sorry, ini satu lagi susunya kita campur. Ini soya ya. Soya itu susu kedelai. Ini 1 liter. Nah, kita tambah.
Ya. Kita aduk dia sampai dia merata begitu ya, sampai dia tercampur merata. Sudah lumayan bagus. Oke. Nah, baru kita kasih dia M4. M4 ini dia bakteri. Kalau tadi itu kan fungi ya, ini bakteri. Kita campur. Nah. Oke. Kita kasih seluruhnya ya. Ini 1 liter ya. 1 liter semua udah petani-petani organik pada tahu ya. Ini M4 ya. Bakteri ya, pengurai begitu. Dan kita aduk lagi dia kembali ya, aduk sedemikian rupa sampai dia rata lagi. Dan ini nanti kita biarkan. Coba dicari tutupnya. Ya, ini satu malam kita biarkan begitu sampai itu bakterinya dan juga tadi itu semakin berkembang biak karena kita sudah kasih makanannya ya, ada gula, ada susu ya, itu sebagai makanan bakteri supaya dia berkembang biak ya, mengaktifkannya supaya nanti ketika kita campur di dalam drum itu nanti bisa lebih mantap. Tadi bongkol pisang sama itu apa namanya tadi rebung itu akan kita masukkan di dalam drum ya, akan kita masukkan dalam drum dan ini barengan. Nanti kita akan campur. Setelah itu baru kita campur dengan ini tadi yang kita aduk ya. Ini akan kita campur nanti. Jadi ini besok baru kita masukkan. Sementara ini nanti kita akan masukkan ke dalam drum untuk bisa kita campur besok. Oke, saudara, ini bahan yang sudah saya siapkan. Ini air kelapa, plus dengan di dalamnya itu juga urin kambing. Urin kambing itu dia 2 jerigen. Air kelapa itu 3 jerigen. Ya, dia bau khas begitu ya, bau khas. Dan di dalamnya juga kita sudah buat sayur, tomat yang sudah kita blender. Kita endapkan seperti ini. Nah ini kita akan campur dengan yang tadi ya. Tapi besok ya, 1 hari setelah kita ramu tadi, bahan utama tadi untuk kita campur di sini ya. Dan itu besok baru kita campur pagi ya. Dan mudah-mudahan ya ini bisa membantu petani milenial. Jadi menjadi petani itu sebenarnya bagus. Kenapa kita harus bertani sendiri? Karena rata-rata di pertanian biasa itu mereka pakai pestisida, pakai insektisida yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Nah kalau ini organik murni dia, tetapi hasilnya lebih bagus, lebih mantap. Oke. The next day. Nah ini kemarin yang kita sudah aduk ya. Ini bakteri, fungi sama telur, susu sudah kita campur sama molase ya. Jadi sekarang kita mau campur ke bahan utama, bahan yang lain, yaitu air kelapa sama urin sama rebung, bongkol pisang, sayur-sayuran. Ini mau kita campur untuk fermentasi. Oke. Ada 2. Kita aduk selama ini, kita akan harus diaduk setiap hari diaduk.
diaduk setiap hari selama 14 hari. Nanti kita tutup, ada tutupnya. Tadi saya goyang begini juga. Oke, sampai ketemu. Jadi itu cara daripada membuat pupuk organik ya, POC, pupuk organik cair yang berkualitas begitu. Daripada Anda membeli misalnya setengah liter produk-produk yang 120.000, 1 liter 150, bagus buat sendiri ya. Satu drum gini Anda hanya habis paling 300.000 ya, 400.000 habis. Tapi ini satu drum itu 165 liter. Padahal mereka jual 120.000 itu hanya setengah liter. Jadi Anda bisa gunakan untuk setengah hektar lebih ya. Jadi saya membantu Anda, petani-petani muda, untuk bisa lebih hemat. Oke, salam dari Cikarang. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita.